Selamat datang di apa namanya Ger? Bego Teknologi. Bego Teknologi. Iya. Karena ini bukan Bego Teknologi. Iya bukan, karena emang bukan berita dan gosip kan. Ini podcast kan. Podcast. Kali ini iya kita sih. podcast ya. Tadi pagi kita ini rakit PC, sekarang kita podcast. Wih gila, ini hari yang produktif, Sangat. ya kan? Gue belum ke ruangan gue hari ini. Iya kan? Tadi gua ke atas kayak cuma sekali doang ini ngecek editan Eko kan. Iya. Salah kok itu doang udah. Iya. Nggak ada lagi. Jadi Nggak kita di ada. sini mau ngapain Ger? Hari ini tuh kita kedatangan dua tamu yang super spesial. Ini dari Bapak Alessa ya, dan juga Sound the Six. Yoi. Lu kapan bikin YouTube sih? Iya, Sun. Samsun. Kemarin deh collab lu tuh nggak sih, dia collab sama kayak Tuji. Sama dia nih, di Cina. Diem doang aja, cuma gini-gini doang. Lu harus ngapain? Iya. Diem aja, Lu harus gua aja arah- ngomong. Iya, Alessa juga brengsek banget anjir. Cuma Cuma biar cepet aja, gila. Gak ada gue mau ngomong apa-apa, gila. Kan habis itu collab lagi. Oh, collab lagi. Oh iya, panjang ya. Panjang. Oh gitu ya. Cuma ya udahlah ya, ini berita dan gosip teknologi. Berarti kita ngomongin gosip kali hari ini. Bener nih. Tema hari ini tuh sebenarnya kita lagi mau gibah Gosip apa? gosip HP Cina. Jelasin dulu nih. Iya, jelasin dulu. Ya kita akhirnya bahas gosip ya, karena kan dulu pernah kita ngomongin gosip dan ditegur orang ya. Iya. Iya, jadi nggak usah lah. Jadi makanya sebenarnya tuh kalau perhatiin Bego Teknologi itu berita doang. Gosipnya nggak ada. Berbahaya, langsungnya katanya. ditelepon ya. Katanya berbahaya padahal nggak apa. Bahaya ya. Biasa. Padahal biasa aja cuma ngomongin apa gitu, lupa gue lah. Iya. Ya gitu doang kan. Nah sekarang kita ngomongin HP Cina nih. Yes. Karena kebetulan tamu-tamu kita ini adalah salah satu yang paling expert bidangnya. Bener. Pecinta HP Cina. Pecinta HP Cina. Enggak sih, lu sih China enggak. rules. Lu sih Oh, enggak. iya. Lu gosip dari mana? Enggak sih. Ya udah lanjut Lu- dulu. lanjut dulu. Tiba-tiba main soleh. Ya udah ya, fun fact nih si Alvin ini Gen Z ya. Gen Z, jadi kalau walaupun bentuknya gede ini Gen Z nih. Paling muda lagi. Paling muda aja lu, Belum paling muda. 2001 kan? 2000. 2000 kan? 2000. Bapak Alessa nih 2000 juga. 2000 udah gede. 2000 udah gede. Nih, fun fact ya. Nih, lu gak usah sebut umurnya si Alessa lah. Dia itu nyoblos zaman SBY pertama kali. Nah, itu ya. Itu udah kebayang lah umur-umurnya lah gitu. Sebutnya 41. Nggak, lu sadar gak sih? Dulu kan dia suka komen-komen tempat lu. Enggak sadar. Dan lu berdua tuh pernah debat di komen kayak Tuji. Ngomongin apa? Betul. Sony. HP itu mesti. Xperia XZ2. Ngomonginnya apa? Pokoknya lu lagi kritik, terus gua masih fanboy Sony banget tuh. Tapi lu udah Belum. Belum. Berarti lu satu masih bocil kan? Masih sound the five. SMA gitu gua. Iya lu SMA lu debatin bapak-bapak lah soalnya udah. Wah, brengsek. Makanya begitu gue debatin balik, gue sekak jadi sound the six naik level. Oh iya, tadi apa ya? Iya. Bener. Digampar kan sadar kan? Oh iya salah juga gue ya. Nah, Alvin tuh bawa yang menarik sebenarnya. 6. Kasih lihat dari menarik dong, Vin. Ini gokil. Gokil kenapa? Soalnya gue sempet ngatain nih barang. Emang iya sama. Iya, memang bener, tapi begitu. Iya emang bener. Iya emang bener ya. Emang bener, karena maksudnya orang kira kan, wah apaan sih masukin begituan. Tapi begitu lo denger suaranya, Bagus lo, banget. Lo itu bagus banget. Itu bagus banget. Gue sempet show bikin reels ya, kalau nggak salah. Ada reels sama YouTube shop. Iya gue lihat, tapi kan namanya juga gue liat di handphone nggak ngaruh dong. Nah, makanya gue suruh pakai earphone. Nah tulisannya tuh, lo headphone nyala. Begitu di headphone tuh berat. Tapi lu sadar gak sih? Lu kan paling lama ya review di sini ya. Maksudnya yang paling lama kan karirnya kan. Lu ngeliat perubahan Xiaomi itu gimana sih dari dulu HP kayak HP? Paham nggak maksud gue kayak Xiaomi nih sampai sekarang tuh. banget sampai kayak gini kan. Iya, sampai sekarang tuh kayak wah Xiaomi gitu. Dulu tuh, gue nggak pernah nganggep Xiaomi itu merek murah dari dulu. Maksud sih. Nggak, karena maksudnya Gua maksud gua kan lu kan temen lu kan. gue nggak pernah main dulu pas sebelum gue nge-review, gue nggak main. Gue jarang beli Redmi Note, jarang. Gue awal entry point gue tuh dari Mi Note 10 bukan sih? Mi 1, enggak, Oh, bukan. Xiaomi Mi 1 sama Mi 3, Mi 2 tuh ada nggak sih gue lupa. Kayak Mi 3 deh, Mi 3 tuh yang paling apa namanya yang ya dia udah mulai naik kelas lah. Mi 3 itu gue menganggap dia bukan HP murah tapi HP yang rare. Dulu tuh status dia tuh HP rare. Serius. Lo karena sekarang kan kita gampang ya nyari apa-apa tinggal Tokopedia. Dulu kan lo mesti, lo kebayang nggak? Dulu nggak ada marketplace. Lo mesti nyari Xiaomi Mi 3. Istri nggak jual ya? Nggak ada. Jualnya Redmi ya? Lu bener-bener mesti, gue zaman dulu kan, gue di selatan ya, gue ngiterin ITC Fatmawati. Gue tanyain satu-satu, ada nggak Mi 3?
Lu kebayang lu, satu ITC gitu yang jual ada cuma satu toko. Kayak gak, jadi dari dulu gue gak anggap Dan dia HP dulu murah, belum itu resmi HP rare. kan? Enggak, belum resmi. Masih BM kan? Masih BM Cina. Redmi lu udah banyak kok, Redmi udah banyak kan? Pada saat itu Yang Redmi ada, tapi maksudnya gue nggak nyari ke situ, gue nggak beli itu, gue nyarinya emang spesialis yang number seriesnya dia gitu. Tapi gue nggak anggap itu kayak wah merek murah nih, karena gue tahu dulu dapetinnya susah banget, jadi gue anggap itu sebenarnya HP rare. Lu tuh dari dulu kan sebenarnya kan? Dari lu kecil kan lu udah bahas HP kan? Di SD. Dari Dia SD? lu udah demen handphone kan? Udah. Gitu. Apa lu Vin? Lu Vin? SD Vin? HP pertama gue. Lu orang kaya berarti ya? Ayo lah. Kayak parah sih ini kelihatannya. Gue masih inget gue ngobrol sama dia tuh, gue orang sederhana. Lanjut Net. Iya. Gila apa dulu? Sony Ericsson T250i, belakangnya aluminium. Tuh kan? Smartphone pertama. Sony pasti, Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Yang kecil, ada keyboardnya. Tapi kalau ngomong-ngomong sekarang tuh, karena kita ada Bego Teknologi, mungkin kita kasih kali satu berita lah ya. Boleh. Beritanya tuh adalah tiba-tiba iPhone 17 Pro itu berubah jadi aluminium bener-bener abu-abu dari oranye. itu yang di apa sih? Itu di gara-gara bleach ya, kan? di bleach ya? Iya. Dia katanya Katanya apa? Katanya pakai wet wipe. Ya, Nggak mungkin tapi. Katanya pakai wet wipe, pakai alkohol gitu, gitu-gitu. Nggak mungkin sih. Amin. Intinya orang tuh bakal nyari aja alasan untuk nggak beli. Untuk nggak Kayak beli. kemarin ya. pas nggak Banyak. ganti desain, dibilang ini nggak pernah ganti desain nih iPhone gitu kan. Ada aja maksudnya, Setelah lu bayangin diganti, dulu. komplainnya kayak gitu. Iya, lu bayangin nggak sekian miliar orang di dunia, pasti kan ada aja yang dia punya pemikiran emang kayak gitu. Dan lu tahu internet itu kan echo chamber ya, lu nggak berpikiran seperti itu, lu biasa aja. Tiba-tiba lu ada suara dari sini, lama-lama udah seolah-olah itu adalah realita. Cuman gue pribadi kayak, gue nggak suka iPhone, gue anaknya Android banget, tapi maksud gue lagi pakai iPhone, terus gue nyoba masih biasa aja. Ketika lo pegang, ya udah ya HP aja, HP dipegang juga. Mereka biasa. salah milih bagian yang dikritik nggak sih? Iya kayak. Harusnya yang kritik ada banyak ya? Banyak coy. Banyak coy. Emosi dia. Ini gue lagi pakai. Nih, gue lagi pakai. Pakai itu bukan cuma pakai ya. Daily driver nomor utama. Buktinya apa? Bisa banking. Iya. Biasa gitu ya. Iya, Bang, ya. M-banking emang. Oh. Ya, harus kasih lihat. Login ya, Iya. kan nama gue. Oh. Kalau gue kasih Saldo. gue kasih jangan kasih. Jangan lah, Kasih nomor rekening dong. Iya, bahaya. Transfer. Iya. Aduh. Nomor rekening ya, beri ada transferan dikit ya. Nggak, menurut gue iOS sekarang ini adalah iOS yang paling deket dengan Android sepanjang masa. Gak kebalik tuh. Bukan karena iya. Nggak, pokoknya ini nggak. Terusnya kan dulu kan simple. Nggak, maksud gue gini, dulu kelihatan beda karena totally different. Terus sekarang kan nggak? Sekarang tuh maksudnya semakin deket sama Android gitu loh. Maksud gue gitu, semakin deket. Jadi lu pindahnya tuh nggak apa ya, nggak seribet dulu, nggak lo penyesuaian lo nggak seribet dulu. Dulu mau ngapain aja kan lo butuh berapa step karena saking simpelnya nih iOS lo mesti butuh berapa step. Sekarang tuh udah mendingan. Cuma problemnya adalah, gue juga bilang sama Sati segini. Ini kan ini parah banget ya, iOS 26 itu menurut gue parah banget, bug-nya tuh parah banget. Lu kalian yang ngatain Xiaomi, ngatain Xiaomi, lu pada yang ngatain HyperOS, lu mesti cobain namanya iOS 26. Itu coy. Di flagship aja kayak gitu. Di flagship aja. Apalagi di iPhone yang bawah-bawah. Nggak, bak. Bawah nggak ada fitur ya. Update nggak ada fitur. Nih, gue ceritain ya. Gue sebelumnya beli iPhone 16 Pro, Iya. sebulan tuh waktu itu. Coba ya. Pengen nyobain nih, Iya. pas awal-awal iOS 26 masih beta, gue cobain. Jadi dia ada bug pada saat itu, masih beta berapa gue lupa, dari widget, dari page widget, pindah ke home screen, itu starter, tek. Ya. Wah mungkin masih beta nih. Udah, itu kan udah masa lalu ya. Kemarin gue beli. Wah hilang nih budget, siapa namanya, bug itu hilang nih. Bagus kan? 261. Ada lagi tuh. Itu ramai itu. Itu ramai di forumnya. Tak tahu lo kenapa? Apa? Menurut gua, analisa gua. Ya itu tadi. Mereka si orang-orang Apple ini, developer si orang-orang yang ngurusin iOS ini udah kebiasa punya OS yang simple. Nah, Seumur hidup mereka, OS mereka itu adalah simple sekali. Tapi semakin kesini, makin ribet OS-nya, makin bisa ngapain aja, tapi mereka sendiri nggak terbiasa
gini, kalau mungkin orang di Google sana, di Android sana yang ini sama apa namanya yang incar sama Android udah kebiasa. Kebiasanya gini, lo ngerubah satu fitur, dia udah antisipasi. Ini kayaknya bakal ada satu hal lagi yang ngaco nih. Tapi dia tidak antisipasi karena saking nyelenehnya kan, itu sebenarnya Android itu kan nyeleneh kan. Dari dulu lahir pun nyeleneh. Tapi iOS nggak antisipasi hal itu. Dia ngebenerin ini, dia pikir, udahlah pasti bener. Padahal karena OS-nya udah mulai ribet, nggak sesimpel dulu, shit happens. Cuma yang menarik adalah ini kita masuk ke tema hari ini, dominasi HP Cina dan iPhone sebenarnya sih. Lu iPhone ganti warna orange ya, kalau kata Satis tuh yang tidak datang hari ini, itu warna intimidatif gitu. Tapi somehow dia tuh ngasih rezeki ke Xiaomi. Lu setuju gak? Maksudnya kayak iPhone itu tetap menjadi benchmark bagus sebuah handphone gitu. Lu setuju nggak? Intinya gini, kalau kenapa Xiaomi 17 Pro Max laku, menurut gue adalah simple, dia ngasih, menurut gue itu marketing yang brilian banget. Dia ngasih Penamaan itu sih pertama dia nggak ya, dari penamaan, bentuk, sama layar, itu semua penamaannya kan sebenarnya kayak nggak tau malu. Iya, tiba-tiba 17 Pro Max lagi. Iya. Tapi works. Dan ini adalah itu marketing stunt yang luar biasa menurut gue, karena dengan begitu mereka nunjukin bahwa gue bisa ngasih barang yang sama, mirip banget sama kingnya smartphone dunia. Tapi gue bisa kasih lebih. Contohnya apa? Ya itu tadi. Kacanya. Gue bisa mana tadi? Nggak ada, lu nggak bawa ya? Udah nggak ada ya? nggak ada. Kan di sininya layar kan? Ini kan nggak ada apa-apa. Jadi seolah-olah dia bilang kayak, gue ngasih island gede, Plateau atau apalah itu gede, tapi gue nggak cuma gede doang, gue kasih lu layar di situ. Jadi ada saling dan berfungsi ya? Dan berfungsi. Ini juga sama, yang gini. Ini juga sama. Plateau gede, ada speaker. Plateau gede dikasih subwoofer di sini kan gila. Ini emang desainnya dari dulu kayak gitu kan. Oh iya, memang iya. Maksud gua, cuma namanya kan Pro Max. Dia nggak nonjol. Yang lama-lama nonjol juga bukan ya? Nonjol, tapi maksud gua ini namanya Pro Max juga nih. Iya. Ya 90 Pro Max. Ya kan dikasih ini juga. Gua nggak cuma ngasih lo Plateau gede, nggak kasih island lo gede, gua kasih subwoofer. Itu menurut gua, wah gokil banget sih. Pinter banget, dan ujung-ujungnya yang viral mereka. Betul. Si Xiaomi kan. Berarti sudah enggak gitu sih. Berarti harusnya kan ada leak tuh. Samsung S26 orange. Menurut lu? Gue udah lihat, katanya orange. Menurut lu kalau cuma ganti warna doang, worse gak menurut lu kan? Menurut ini kayak di Indonesia nih, yang rame kan bukan orange soalnya. Iya. Yang kekurangan ini kan silver. Ya kan, for whatever reason itu sebenarnya orange menurut gue warna sih nggak. Oh nggak baru lah ya. Kayaknya emang iya, makanya langkah Xiaomi itu ya walaupun nyebelin, gue tuh sebenarnya sempat mikir. Lu mesti tepuk tangan itu sama Xiaomi. Ini Xiaomi Cina loh. Iya, cuma maksud gue global kan lo, kita kan tahu nggak, kemungkinan besar nggak ada. Katanya sih gitu. Iya kan, kemungkinan besar nggak ada. Yang mana? Yang Pro nggak masuk. Oh iya. Pro dan Pro Max. Iya, Xiaomi Cina tuh menurut gue brilliant, walaupun kayak nggak tahu malu aja. Tapi dia ngasih lebih aja. Nggak tahu malu kalau laku ya udah. Coba kalau menurut lo gimana? Ini kan kalau Cina tuh suka inovasi yang aneh-aneh ya, dan sayangnya nggak bakalan sama di next generation ya. Iya, jadi nggak konsisten. Betul. Itu yang pas kemarin di video 17 Pro Max, ya itu juga gue juga bilang begitu. Problemnya adalah dia suka aneh-aneh tapi nggak pernah konsisten. Cuman itu mungkin dulu ya. Sekarang lu perhatiin deh brand-brand Cina udah makin jarang tau yang ngelakuin hal itu. Paling Vivo, Huawei yang masih bentuknya berubah lagi kan. Mereka sih kayaknya lagi punya power to eksperimen. Iya. Betul sih, baik banget. Iya, mereka duitnya udah banget di sana. Lagi di sana ya. Kita di market sana apalagi. Iya. Tapi kekurangan satu. Kalau misalnya gue lihat dari Xiaomi yang Pro ya, ada layar belakang. Tapi dia satu-satunya handphone punya layar belakang. Lu mau nyuruh brand apa, developer apa untuk memaksimalkan fitur itu? Benar, itu benar. Makanya gue disitu juga bilang juga, kayak gini-gini memang harus, tapi kan ada juga ya, kalau nggak salah ya, berita, karena ada dia mau berita pakai yang lagi, bilang dia mau pakai lagi. Karena memang arah industrinya ke situ coy. Iya, arah industrinya tuh sekarang sudah bukan yang tiap rilis. Jadi kalau kalian nih yang 3 tahun 4 tahun belakang nih kan suka ngoceh nih, kayak beli yang tahun lalu apa nggak ada beda gini-gini. Udah antep ayo lo anteng-anteng aja
industrinya emang arahnya ke arah situ. Iya. Lo nggak akan ngelihat tahun depan sama tahun ini beda total, itu udah hampir nggak mungkin. Kalau brandnya udah making money. Oh iya. Kecuali brandnya masih mencari jati diri, nah itu beda. Itu kadang-kadang dia ya udah cobain ini deh, cobain ini yuk, cobain ini yuk, cobain ini yuk. Udah lah, tapi gue ngomongin hal yang lain ya. Ini ini sekalian aja, ini bertiga nih. Ini fun fact, bertiga ini adalah user Sony sebenarnya sebelum. Dulu. Kenapa sih pada nggak mau nerima banget sih? Ya udah lama banget user. tapi. Kalau dia mungkin fanboy. Oh iya, jadi fanboy. Dia pernah ya. Iya Kalau gitu. gue fans. Tapi lu bertiga tuh ada yang update gak sih? Gimana sih kabarnya Sony sekarang? Gak tau sih gue berharap bangkrut nih. Anjir gue bangkrut sih. Dia lensanya bagus aja. Bodo amat. Gimana? Kalau tapi ini HP-nya. Iya, HP-nya lah, HP-nya. HP-nya. PS jangan. Kalau ribet gak sih yang boleh Lu sekarang kok masih belain bang? harus Katanya lu ngapain lu emang? Gimana sih bang? Katanya tadi. Kompetisi harus selalu ada lah. Iya, Oh, cuman gitu. menurut gua dia sampai saat ini tuh untuk sebuah handphone dia sulit untuk digunakan. Kamera bagus tapi susah banget pakainya. Kenapa emang? Iya. Lu lihat aja Nggak, aplikasi kameranya dan orang komen juga. Enggak, seperti menurut gue itu sih juga. kampret Sony itu salah satu. Intinya sebenarnya satu. Apa? Mau Sony, mau brand Jepang lain, smartphone. Sharp ya. Intinya adalah yang gue denger ya dari orang yang kerja, orang yang memang dari internal smartphone company yang Iya. emang Jepang. Emang problemnya adalah gitu. Mereka tuh ngelihatnya tuh bener-bener ke dalam mulu. Apa yang ada di Jepang. Oh Jadi- memang kolot. Gue juga denger Iya, gitu. iya begitu. Dia tuh nggak peduli di luar sana tuh ada apa. Oh gitu ya. Di seberang lautan ini kan ya Jepang sama Cina. Itu yang dilakuin banget ya. Itu yang dilakuin Apple itu berhasil loh. Enggak dong. Beda cerita. Enggak dong. Itu dia melakukan itu benar-benar lagi sudah di atas banget. Terserah dia mau ngapain ya. Gue mau belain Sony. Sony itu problemnya adalah itu. Iya. Jadi mereka ngeliatnya tuh selalu ke dalam. Which itu juga sekarang ternyata di Jepang sendiri dia udah kalah sama Pixel. Dia kalah sama Pixel. Growth-nya gede banget ya. Iya. Growth-nya di Jepang itu Google gila banget. Itu maksudnya ya harusnya itu jadi wake Enggak, up. mereka tuh nggak bangga barang sendiri berarti. Sharp gitu nggak ada yang pakai. Ya tapi emang ribet Sharp makanya. banyak. Oh. Cuman Sharp banyak itu bukan karena wah gue punya duit Karena nih Pixel segini. flagship sharp mid range gitu. Iya, paham gua. karena Sharp di sana banyak yang bundling. Kan mereka Oh, sistemnya iya. nggak kayak kita Oh, ya. iya. Mereka banyak bundling kontrak operator. Oke. Oh Jadi, iya. Sharp kuatnya di situ. Tapi nih kalau tadi lu ini Pixel kan, ini soal Pixel ya. Kenapa kamera sama SoC-nya itu walaupun udah ganti TSMC, ini kita ngomongin non China ya, tidak lebih baik dari China gitu. Ngomongin adem sih sebenarnya mendingan. setuju. Nggak serius. Iya. Ya, TSMC ya setelah Kabarnya dipindah ke TSMC, gue pakai Pixel dari Agustus. Satu-satunya yang benar-benar panas banget adalah waktu itu kita lagi hunting bareng, ya kan suruh tutup. Tapi semuanya pada saat itu, semua HP yang kita pakai ada 4 HP itu panasan semua, emang panas banget pada saat itu. Paling panas Pixel. Paling panas, ya paling duluan keluar warning, panas sama aja. Panasan Pixel gitu ya? Kagak, sama semuanya panas. Lu bilang, panas semua deh ternyata. Cuman emang Makanya gua band seneng US ya, iya, band iya. US kan lebih apa Lebih namanya? dingin. Enggak, lebih mikir ada warning Oh, iya. Yang lain 44 hajar terus, ini 40 Peraturannya beda lah ya, regulasinya beda, iya. Thresholdnya beda. Mendingan. Cuman kalau ditanya ngomongin soal speed, belum. Gue rasa masih desainnya masih sama kok. Kan desainnya sama. Iya. Tapi yang gue lihat, nah ini juga sekalian dua orang ini salah satu yang ngomongin, lu tonton kontennya si K7 deh, yang sebelumnya tuh dia ada battle kamera. Si Alvin mulutnya brengsek. Baru awal video langsung ngomong Pixel kalah. Gitu. Ya, ketebak aja nggak sih? Nah, pertanyaan gue adalah, lu berdua ini kan adalah salah satu orang yang punya andil besar. Mungkin lu belum lah ya. Gua nggak tahu lah kalau di Alessa lu nih, lu kan di kamera banget nih. Lu tuh sadar gak lu tuh punya andil besar di mana HP Cina itu naik kelas kameranya. Nah, menurut lu apa yang bikin Samsung atau Apple atau Pixel gak segitunya soal foto? Jadi kalau di otak gue nih ya, ada hierarki. Apa Hierarki gimana brand. nih? Hierarki brand by country. Hierarki brand aja deh, ngomong. Nggak usah by country. Mau gimana pun juga kita ngomongin flagship ya. Ya. iPhone paling atas. Kedua adalah Samsung. Ketiga adalah res Cina. sisanya. Oh sisa. Sisanya. Sony bawahnya lagi nih. Oh, Sony dia Di di bawah ketiga tanah, dong. dia bawah tanah, Ketiga dia bawah dong. tanah Sony. Sony di sini. Yang suka aja deh ya, yang suka aja ya. Abis gue jelasin, kan lo tau kenapa gue bilang dia di sini. Oh, gitu. Karena gini,
Samsung kiblatnya intinya adalah misinya kayaknya tuh apa nomor 1? Akuisisi iPhone. Ngalahin iPhone. Iya, ngalahin iPhone pasti itu. Ya kan? iPhone Walaupun like oren ya. iPhone misinya dia apa? Ngalahin siapa? Ya nggak ada kan? Nggak ada sih. Jadi dia jalan di ya sesuai pace-nya dia sendiri aja. Betul. Makanya kalau lo tanya kenapa iPhone nggak berubah, nggak ada ini yang gimana, ya dia ngeliat kemana? Iya. Disuruh lihat ke bawah, nggak mau kali dia. Iya. Ngerti. Sama gua. juga kayak Samsung ngeliatnya kemana? Ke iPhone. Selama iPhone nih nggak tiba-tiba kamera. pakai 200 megapiksel. Tapi masa iya lu sebagai orang Samsung kayak R&D-nya nggak ngelihat kiri kanan sih? Wah, kan semua decision itu di based on penjualan, Pak. Oh betul. Ya, dia begitu aja. Jualan sih. Jualannya puluhan, ngomongin flagship, Iya. puluhan kali, berapa Malah bulan, back orang kalau brand Cina atau brand lain ya, backbone-nya tuh mid range dia tuh di flagship. malah gitu. Iya, gue tahu. Iya. Ngomongin lagi tadi soal kasta. Ngomongin sih, yang terakhir adalah Rest. rest of them. Yang lainnya ini, yang mereka lihat siapa? Samsung dan Apple. Masa terus lu wondering kenapa majunya mereka ini pesat banget? Ya karena mereka punya 2 role model di atasnya yang mereka harus lompatin. Ya mereka pasti akan gila-gilaan. Betul. Itu loh. Sementara si Apple dia ngeliat ke siapa nggak ada. Gue di atas ngomongin penjualan flagship ya, gue ngomongin penjualan semua brand. Samsung sekarang malah nomor 1 ya. Gue lupa dia pokoknya nomor 1 di Indonesia siapa. Kalau nggak kemarin Samsung. Tapi itu kan Samsung mid range sampai flagship. iPhone ya kan flagship doang. Penjualannya tapi kayak begitu. Ya kayak gitulah ngomongin kasta itu. Makanya tadi gue bilang Sony di sebelah sini. Ini. Sony tuh dia nggak peduli kan? Sony kayak nggak peduli sama yang lain. Iya, nggak peduli dia. Lu bikin kamera, oke deh gitu kan? gitu. Aduh, kita masuk ke daleman lah ya, software. Itu juga lo nggak bisa bilang bahwa semua HP Cina begitu atau semua Android begitu. Enggak. Tapi semua Xiaomi begitu. Tapi gambling jadinya. Xiaomi enggak lah. Tapi lu di gambling udah dong. video call-nya belum Xiaomi? Oh, iya. Enggak. Tapi maksudnya yang mana nih? Gua Flagship video bukan? flagship. Enggak. Sat anjir. Gue normal. Gue sih Gua sat ya. Pakai si. Nggak mungkin gue salah karena kalau gue telepon gini minta video call kali. Jadi siapa tahu jeleknya di situ. Kita nggak tahu. Sinyal lu jelek kali. Gue Iya. nggak tahu video call. Tapi misalnya kayak ngomong IG deh. Kita ngomongin IG aja. Iya. IG. Direct IG langsung Iya. lo foto jepret. Xiaomi, Oppo, Samsung, Xiaomi, Oppo, Samsung, Vivo, Pixel? Vivo belum. Pixel? Vivo belum. Pixel bagus. Realme nggak ke-mention deh tadi. Realme nggak tahu. Itu masih bisa pakai. Jadi Lo Realme. bisa pindah ke tele bisa. Lo bisa pindah ke. Nggak, lu jangan bahas Realme dah, gue jadi kepikiran. Tadi ngomong apa lu? Kalau ngomong lu OS Jadi bukan gue belum kalau jawab yang OS. Iya. Gue pertama Origin sama Color OS. Kenapa? Color OS tuh visual. Kalau Origin tuh fitur. Nah, Karena gua ada- AI-nya bukan bagus. Bukan AI-nya. Gue tuh di Origin ada Oh, mungkin beberapa ini fitur yang subjektif gua berarti ya? Iya subjektif emang ini Oh. ya di orang-orang pasti beda lah. Oh. Gue kalau di Origin itu pakai tuh private space. Misalnya buat Origin ya. ya Iya. Buat apa nih? buat apa? Iya, Iya, foto lah ya. iya. Buat account kedua. Foto NDA, Iya, ALSA. betul. Iya. Paham. Dan device belum launch ya. Ah. Taruh di situ. Oppo juga bukan bisa ya? Iya kan dia ada dual Xiaomi yang ada Xiaomi. Ya, Oppo juga ada, Pak. Itu kenapa Erwin pakai Oppo? Tapi bukan yang HP kayak lu, itu. bukan yang kayak lu ada shortcut gini ntar kelihatan. Oh. Ya, kayak Kayak si Shortcutnya kayak gini kayak si dia. Anar punya ya. Iya. Oh, Terus masukin itu. fingerprint udah. Damn. Iya. Masuk ke OS terpisah lagi. Terus lu misalnya dari lock screen gitu. Oppo Lu bisa dari lock screen. Bisa dari lock screen. Lu misalnya kan ini buat ke lock screen, ke home screen nih. Nah, Nah, ntar lu assign fingerprint yang lain misalnya. Dari tengah. Ya misalnya jari tengah. damn. Tahu fungsinya. Pas ya. Gitu. Iya. Kayak udah playing deh. Iya. Ya gitu. Oh iya, beda-beda lah. Beda-beda. Sama Ada orang yang suka Office kit. Biskuit ini sama kayak sama kayak Oplas Connect. Oh, iya. Iya. Rasa dia lebih stabil aja. Gua nggak tahu. Oh ya, ngomongin software Cina sekarang udah sejauh apa? Terlepas dari tidak adanya kerjasama jadi kayak kurang optimal gitu di HP Cina. Menurut lu udah sejauh apa? Udah bisa belum kayak menandingi King Samsung? untuk Hal software kayak ngomongin apa namanya? software kamera doang. Iya bukan, macam-macam. OS nggak sih? OS ya. Ya, OS. OS. Gua OS sih UI. Mungkin anak-anak K7 tahu nomor 1 gua udah lama nggak One UI. Siapa? Kalau Royce. Gua Color OS. Kalau gua dari Sama dulu ya. Color OS. Makanya kan gue bilang Anak-anak kemarin kan nyantai juga iya, kemarin kan Color OS ya? kemarin kan kemarin bilang One UI. iya kemarin kan gitu di kita bilang kan.
Udah mulai tidak ada komen yang penting One UI kan? Iya. Soalnya orang udah ColorOS gak sih? HP lu. termasuk. Itu berarti Vin, kita kan pernah ngobrolin soal kenapa Reno 14F lebih mahal dari Samsung. Oh ke situ ya. Jangan-jangan gara-gara ColorOS lebih baik, lebih bagus ternyata. Mahal aja ya berarti. Gue berusaha belain, lu mah parah banget lu. Gimana sih? Soalnya di sini emang mahal. Iya, gitu. Kalau gua belum nyoba sih 14 ya. Cuma masih kalau Reno yang 14. Gue juga belum, gak dikasih gue. 14 Pro gue suka. Seri fun padahal. Fun Tapi sekali. ini ngomongin Oppo ya. Harusnya udah pada tahu juga lah. Iya, SRP. Betul. SRP Oppo itu ngaco. Tinggi. Ngaco udah. tinggi dan lu hampir pasti bisa dapat harga di bawah SRP. Iya. Ketika lu datang ke counter, datang ke marketplace, Iya. lu udah pasti bisa dapat harga di bawah SRP. Jadi kadang-kadang ngomongin harga SRP di review Oppo itu kayak menurut gue kayak nggak guna gitu karena Terus di-mention lagi, bisa beli di sini, bisa lu bisa beli di sini lebih murah 1 juta, lu bisa beli ini lebih murah 2 juta. Karena kan mungkin kan dari dulu kan emang gitu ya. Kalau kita tahu Oppo dari zaman dulu, mereka kan marginnya tuh kasih ke kan gosip ya. Promotornya tuh kan lumayan gede dari dulu. Ketika dulu masih offline. Ya sekarang margin tersebut ya maksudnya jadi kayak jadi ranah para orang di marketplace apa untuk ya udah lu margin lu segini lu silahkan lu iniin aja deh. Lu berdua suka bahas mid-range ya? Maksudnya lu lihat ya? Gak usah bahas gitu? Bahas dong. Sampai level tertentu. Kalau di KDG Maksudnya sampai level tertentu. tuh. Maksudnya ada di bawah ngomong harga. Di bawah sekian juta jarang aja gitu. Oke. Karena nggak ada waktunya. Lu? Mirip lah ya. Kalau apa lanjut ya. Enggak, gue nanya deh sama lu. Lu perhatiin Transsion nggak? Lu cobain nggak iOS lah at least? Yang terakhir ini. Iya. Yang terakhir. Kenapa? Menurut lu threat besar nggak? At least buat Redmi. Oh iya dong. iOS Itu serem banget, Pak. Yes. Tekno Iya, kan? iya. Itu Gua ngeliat Tekno. Iya, kayak Sumpah dah. gabungan Origin Sama ColorOS. ColorOS, ada sedikit MIUI-nya dikit. Ada sedikit nilainya. Dia tuh HyperOS bener-bener dikit. dicampur, di mix dia ambil. Gua kan waktu itu kan ke Barcelona itu ya, nonton Tekno ya. Terus gua kesana, nyobain lah. Halo Des. Nonton deh. Itu buka nih. Baru pertama kali di sana nih, lihat. Sebelumnya itu gue 2 bulan sebelumnya itu gue baru diajak mereka juga ke Chongqing, ke Chongqing. Itu OS-nya belum gitu tuh. Iya. Tiba-tiba berapa bulan OS-nya tiba-tiba jadi ini kenapa jadi bagus begini? Iya kan? Betul kan? Enggak. Bagus loh. Lu ingat gak di nyantai dulu di Kita Infinix Iya. dan Transcend itu tuh adalah Di hal gue celah-celah mulu. Iya, itu adalah iya. hal paling hina untuk lu beli gitu. Wah, OS parah nya banget, Pak. OS bisa bener-bener tulisan AA-nya ada yang ngeblur anjir. Itu tuh Transcend. Translation-nya masih ngaco-ngaco. Betul. Bener. Gua nggak tahu masalahnya tuh, gua nggak tahu ini Transcend Cina apa Afrika. Nah itu tuh. Terus ketika lu kalau buka HP-nya tiba-tiba jam Afrika gitu. Sekarang tuh rapi banget anjir. Maksud gue, bukan OS-nya doang lah sih tapi betul. Kameranya. Kameranya Nah. si Canon. Lu salah satu yang berisik soal foto lu viral. Iya. Ya fotoin dia nih. Iya. Dan gue inget banget tuh. Nih, teman-teman ya, bagi yang nggak tahu ya, bagi yang ngomong user iPhone itu adalah mature. Wah. Saat foto dia keluar, tiba-tiba banyak thread tuh muncul. Kenapa sih foto-foto pada dibandingin sama iPhone? Kayak nggak ada HP lain. Karena mulai terusik. Mulai sadar dia. Mungkin dia mulai sadar kayak, oh iya, kameranya jelek ya. Iya kan? Maksud gue, itu tuh muncul tuh, butuh ternyata ada juga user iPhone. Dan itu si Tekno tuh bukan ngelakuin itu dengan sekonyong-konyong nggak ada Tiba-tiba historinya. keluar aja gitu. Enggak, karena Oh dia kan ada yang snap sebelumnya yang itu. muka itu kan? iya, karena gue kan hadir tuh pas yang di Chongqing tuh dia pamer nih. Gue punya gini tapi barangnya tuh belum ada. Terus Iya, gue sempat ngomong sama orang Tekno. Terus gue mesti ngomong apa dong barangnya belum ada. Iya. Ini kayak aku cuma ngeliat janji doang nih. Begitu keluar Cayman 40, oh ini tuh anjir maksudnya. Yang mantep tuh Universal Tone. Universal Tone Iya. itu. Universal Tone itu gue Ini kan dia kan ngambil foto muka orang-orang kan? dia intinya library punya library. iya. Dia library dikumpulin Keren banyak. banget. Nah, beberapa HP China kita ngomongin kan, kadang-kadang kalau muka kayak gue nih, tiba-tiba Putih. putih, gue paling gak Mungkin suka tuh. karena kalau Transsion Tekno ini patokannya nih dari Afrika itu Afrika kali coy, ya. iya Buat coy, dia gelar gedenya di jadinya Afrika, bener. Gila, itu menurut gue sih ya. Dia karena itu adalah yang salah satu yang sulit adalah itu gimana caranya moto orang. Makanya Satis, makanya di gue tuh dulu sering ada kopi susu tes itu ngetes adalah
kayak zaman dulu deh pas Huawei, Iya. Huawei P20, gue tes, gue foto statis. Gue foto statis, backlight. Mau tes backlight nih. Wah. Gue gitu, susah kan? Diterangin, gue bercandanya apa? Dipikir tuh mukanya kena bayangan kali. diterangin parah itu, ada tuh lu liat review gue P20 deh, parah banget itu. Tapi itu China dulu. Iya. Ya sekarang sudah mendingan, Sekarang udah banyak better yang udah lah. mendingan. Better. Karena sekarang kalau di China itu lo yang ngembangin tuningan global Iya. sama tuningan Cina Beda lagi. itu beda. Iya. Gitu, jadi dipisahin. Coba ya kalau tekno ya sih gue seneng banget lah. Itu barang tuh. Saya Premier nggak ada ya? Iya, Penasaran aja nggak sih? Iya, Premier. Enggak, akhirnya tuh Midrange ada yang ngomongin lagi. Dulu kan kayak ya Iya. gitu-gitu doang kan. Tapi itu gila juga sih. Tapi itu juga rada Sinting. Sinting Nah, juga. gue takutnya ya tahun Sensor- depannya nanti. Sensor flagship Iya. Sensor flagship. digabungin sama G99 Iya. yang di Canon Yang 40 biasa, nya yang ya. biasa. Dan gua nggak tahu sekarang, tapi Canon 40 sama Canon 40 Pro, gua tuningan lebih suka di Canon 40. Oh iya, ngomongin skin tone ya kalau lu ngomong ya. Iya, skin tone tuh Canon 40 gua Itu bilang. lewat tuh quote-quote lu di komunitas tuh. Iya, itu wah itu Katanya G99. mukanya lebih bagus yang G9, gue coba nggak sama aja. Yaudah ini ke yang terakhir lah. Nggak terakhir banget sih. Ngomongin tablet. Sewajarnya tablet Android itu apa sih? Haruskah di atas 10 juta? Haruskah di bawah 10 juta? Atau 5 jutaan aja cukup? Nah, lu kalau lu kan Why? Gua bukan user tablet ya. iya, kenapa? Kenapa lu? Nggak pakai tablet? Nggak perlu Gua nggak? nggak pakai tablet. Nanggung gak sih? Kalau gue sih nanggung, gue gak pakai tablet juga. Gua maksudnya ada tablet, cuman bukan sesuatu yang Harus ada gitu. harus ada gitu. Gue. Mau itu dibilang iPad gitu. Orang-orang pada ngomongin iPad. Gue beli Betul. iPad. Gue beli iPad. Yang Bertahan mana cuma iPad mana? sebulan. 3 tahun lalu lah. M1 berarti. Bagus dong itu. 3 tahun, 4 tahun lalu lah. Oh. Lalu gue jual lagi kenapa? Karena ujung-ujungnya gue jarang pakai. Oh iya. Gue jarang pakai. Karena By default, ya mungkin karena gue juga banyak kerjanya di rumah, kemana-mana gitu. Ya either lo buka laptop atau lo... dan lu belum disupirin HP. kan? Belum disupirin. Iya, jadi kan orang kan udah buka tablet tuh yang disupirin kan gitu. Ya, nah, itu make sense. Iya. Kenapa? Karena kalau gue lagi ada trip luar negeri, gue mau tablet. Iya. Kan gue disupirin tuh. Iya. Terakhir tuh gue bawa si Moto berapa tuh? Motopad berapa tuh? 60 Pro. 60 Pro. Gue bawa tuh. Salah satu yang oke loh. Ya lumayan, itu lumayan. Motorola tuh salah satu thread buat at least Samsung sih. Itu. Ngomong software oke banget ya. Karena dia bukan China. Ya kan sih? China Sekarang lah. udah China. Motorola. Maksudnya dia ada Masih Motorola. Image-nya Bukan China. maksud gua, dia tuh masih software based banget gitu sebenarnya. Stok banget gitu maksudnya. Apa? Stok banget maksudnya. Iya, enggak, software-nya tuh menurut gua salah satu yang clean dibanding Oh iya. itu. Bahkan gua berani bilang daripada lu beli Pixel 25 juta yang video lu kan, lu mendingan kalau nyobain stok ya ke Motorola jelas gitu. Lu rusak juga center-centernya di mana-mana. Ya, Gitu aja. untuk dapat feel mirip. Cuman yang gue menurut gue Motorola itu bagus. Cuman gue masih nggak setuju kalau ada yang terlalu mengedepankan soal kamera di Motorola. Oh enggak, gua enggak. Tapi kan Gua banyak nyobain. yang ngomong yang hal Ya gitu. itu ada orang yang sama ngomong mending Pixel daripada Vivo. Udah pasti. Ya, buat gue Bentuknya sama. Gue Enggak, nyobain. kenapa gua ngomong gitu? Karena ada di luar sana ya bener-bener tuh nggak peduli kamera sebagus apa, lu mau ngomong colorway sebagus apa, selama itu pocin nggak akan beli. Tapi Motorola Cina. Kan nggak tahu mereka. Iya. Kan mereka nggak tahu kan. sama kayak OnePlus. Iya, sama kayak OnePlus. Ada yang ngomong kan dari komen. Dia gue banyak tuh. Kan ada yang ngomong, Oppo kok ngikutin OnePlus? Hah? Buku ini? Hah? Iya. Shibanya. Keteknya Bos. OnePlus. Oke, nah ini Niche banget sih. yang terakhir deh ya. Lu berdua ada nyobain host Spotify kan? Gua Bedanya apa? tuh FYI gue ada Tidal, Ya. Apple Music, Heeh. YouTube Music, itu nggak Iya. lossless ya. Jux, gak ada Jux. Dulu Dengerin dangdut. masih ada itu. Terus ada dangdut aja. Melon. Nah, Melon. sekarang apa sih? Satu lagi apa? Ini Tadi lu bilang apa? Tidal, Kobus. Kobus enggak. Apple Music, YouTube Music. Gitu musik. Ya bagus, ya maksudnya bagus ya bagus. Ya, Worth it gak sih? Maksudnya lu naikin harga sampai 40.000 berarti 50.000. Itu kan lo bisa share. Kalau pakainya bertiga berarti. Iya, lo pakai bertiga worth it. Kalau misalnya, gue nggak mengajarkan untuk gimana-gimana, tapi maksudnya kalau lo di rumah, lo ada anggota keluarga lo, jadi dia memang satu akun, tapi lo bisa share sama 2 orang lain. Add member 2 orang. Add member 2 orang. Tapi lo harus serumah. Jadi pas lo mau add mereka harus tulis alamat rumah lo di mana gitu. Kalau match baru bisa. Tapi kenapa ya tiba-tiba dia ke lus-lus ya? Menarik ya?
Ya karena nggak mau kalah nggak mau kalah ya, Nggak mau level ya? kalah Level juga. dong. Iya. Dan kalau buat gue, mas algoritma si Spotify itu masih paling asik. Apalagi untuk rekomenin lagu baru yang sesuai dengan selera gue. Apple Music power bang. Apple Music Wah, itu suka paling ngawur. caur. Gue pikir pakai Gara-gara- sebulan normal, enggak. Gara-gara Apple Music itu gara-gara gue sempat dengerin lagu yang jedak-jeduk. Tiba-tiba gue direkomennya tuh jedak-jeduk yang sampai ekstrim yang fancy sama apa sih? Iya, sama gue. Padahal cuma dengerin kayak satu dua track gitu. Jadi berubah sebenarnya lagi jadi begini. Kalau gue rekomennya suka apa lagu yang sama yang udah gue dengerin gitu. Iya, lagu apa? Oh, Ini juga. jadi nggak totally new. Iya. Jadi sebenarnya. Lagu ini. Lu nyetel di mana tuh? Jadi kayak Spotify tuh kayak gue tuh ada lu pernah tahu Tune My Music ya? Ya, Tune My Music tuh jadi lo ada service, lo bisa nge-sync playlist di berbagai aplikasi musik. Misalnya lo dari Spotify, ya gue tau tuh. kayak gue pakainya Spotify tuh selalu jadi master. Ya, Master buat playlist lu. buat dari playlist situ, itu. Iya, iya. Jadi ketika gue masukin sesuatu ke playlist, dari playlist ini ke copy ke Iya, iya. Apple Music, ke Tidal juga gitu. Karena yang paling bagus emang sih Oke. Spotify. Kalau ke penghujung pertanyaan lah ya, udah panjang juga sih sebenarnya. Menurut lo berdua ya sebagai orang yang non nyantek ya. Kalau nyantek kan kita berdua ngobrol gitu. Menurut lo berdua bisa nggak sih smartphone China itu akan bener-bener top of mind literally setiap orang? Dari gue bilang sih, selama belum dijual di Amerika, orang-orang masih banyak yang untuk Culture pop. kultur pop. Iya maksudnya artisnya Ya. pakai gitu. Iya, jadi. Kan salah satu Dijual di negara itu sih. salah satu sebenarnya. penjual Samsung itu adalah lu nonton K-pop tuh dia pakai Samsung. Itu yang bikin kayak Dan Samsung juga dijual di mana-mana kan. iya, Itu itu berarti ya. kuncinya. Kalau lu Sama kok, itu basically cuman masalah channel penjualan yang nggak merata. bukan sebenarnya. soal lain-lain. Bukan soal yang lain. Contoh aja kita ngomongin iPhone 17, Xiaomi 17 Pro Max. Itu kan nggak kayak yang sebelum-sebelumnya tiba-tiba semua YouTuber barat dikirimin. KBHD juga. Sampai MKBHD juga Iya. dikirimin. Ya kan? Tiba-tiba semua jadi bahas iPhone 17, iPhone lagi, Xiaomi 17 Pro Pro Max. Max. Ya, Iya, dari situ aja tiba-tiba udah ngangkat banget kan. Lu kebayang nggak kalau itu HP beneran dijual. beneran dijual di Iya. negara itu? Lu kebayang nggak betapa lebih bombastisnya lagi? Dan ya, Terlepas dari deteksi IP apa enggak kan? ya, nggak- Padahal ada juga loh yang mirip iPhone. Realme 15 deh. Yes guys, mungkin itu aja lah kita obrolan kita hari ini. Iya. Kalau kalian suka, ya coba aja komen. Oh. Siapa tahu kan kita bisa ngundang orang-orang lain. juga. Iya, ini seru sih sebenarnya sih Iya sebenarnya. sih, podcast. Gua yakin Gua aja hampir lu. iya, kita lihat video berapa menit Ntar ya. videonya cuma 5 menit. Iya, iya. Tapi thank you juga nih buat Bapak Al, Deket Huji, Iya, Alvin, sama Alvin Jaran juga. Thank you udah diundang. Waktu di sini, ya. Dan teman-teman juga udah nonton ya. Jadi silakan aja kalian diskusin semuanya di bawah ya. Kalian setuju nggak nih omongan bapak-bapak ini sama mas-mas yang satu ini juga ya. Iya. Ya udah, itu gitu aja lah ya. Gitu aja. Sama nanti juga kita bakal ada rekomendasi tablet. Jangan dilewatkan juga. Oh iya, kombinasi tablet ya. Lumayan kan? Lumayan. Kita belum pernah bahas tablet. Iya, aplikasi lumayan. Oh, langsung dibuka ke sananya. Tapi nggak mau ke sana loh. Saya nggak mau ke Loh, sana. kita analisis aja. Iya, benar. Guys, thank you guys udah nonton. Jadi sampai jumpa. Bye.